Okay, let's go. Oke, masih di Minan Ahmad Official ya teman-teman. Ini saya berada di Pantai Popoh. Ini mau keluar terus mau nerusin destinasi kita ya teman-teman. Setelah tadi kita udah ke Tebing Banyumuluk, udah ke Pantai Coro, terus Pantai Popoh. Nah, di samping Popoh nanti ada Pantai Sidem ya teman-teman. Untuk Pantai Sidem sendiri itu juga termasuk pantai tertua ya teman-teman di Tulungagung, sama dengan Popoh, tapi untuk sisi sejarahnya lebih kental Popoh ya teman-teman, karena Popoh itu berkaitan sama Reco Sewu itu loh teman-teman, gitu. Nah, untuk ke Pantai Sidem ini dari exit Pantai Popoh ambil kiri ya teman-teman. Kita ikutin jalan ini aja. Jalannya sangat sepi teman-teman, dan tergolong sangat mulus juga. Makanya saya yakin kalau ke Kecamatan Besuki pakai supermoto aja gak apa-apa gitu. Pantai Sidem sendiri itu sepertinya tipe pantai yang membentang gitu teman-teman, kayak Pantai Ndloto yang kemarin. Sepertinya Pantai Sidem itu, setahu saya sih, itu tipe pantainya luas banget gitu teman-teman, tapi juga tergolong pantai tua. Terus sekarang sepertinya udah nggak jadi titik yang dikunjungi oleh orang-orang ya teman-teman, karena yang terakhir dulu yang ramai di Tulungagung itu Gemah teman-teman, gitu. Kalau saya pikir-pikir ya teman-teman, ternyata orang yang ke pantai itu nyarinya bukan nuansa pantai yang alami, tapi nyarinya itu yang fasilitasnya lengkap gitu loh teman-teman. Kan kalau di Gemah itu nah ini ada persimpangan ya teman-teman, kita ambil kiri aja, ini ke arah Pantai Sidem, melanjutkan yang tadi, karena orang-orang itu lebih milih yang ada fasilitasnya gitu loh teman-teman. Meskipun pada dasarnya pantainya itu nggak bagus-bagus amat sih, tapi karena fasilitasnya lengkap, jadi orang-orang banyak yang berkunjung ke situ. Nggak tahu emang orang itu nyarinya fasilitas atau pantainya, atau malah keduanya, saya juga ngerti sih. Kalau saya pribadi lebih suka ke pantai yang nuansanya sepi, alami kayak gitu teman-teman. Kan kalau ada fasilitasnya kayak Gemah itu pantainya ramai sekali teman-teman. Jadi kalau saya ya niatnya ke pantai itu pengen tenang, malah ramai kayak di kota, kan ya sama aja gitu. Tapi ya perspektif orang beda-beda, saya nggak memaksa, juga saya nggak mau mengklaim bahwa saya pendapatnya paling benar, enggak ya teman-teman. Nah, kita ini ikuti jalannya aja. Untuk jalannya relatif tingkat kemulusannya mulai berkurang, ini mulai ada banyak lubang ya teman-teman untuk ke Pantai Sidem sendiri. Untuk Pantai Popoh yang tadi kita kunjungi, saya merasa agak gimana ya, bukan kok memaki, enggak sih, tapi ya apa adanya emang gitu. Ya pantas saja kalau pantainya sepi gitu loh, karena nggak banyak yang bisa dieksplor gitu loh di sana. Itu bibir pantainya nggak ada, terus luasnya cuma segitu, jadi lebih gimana ya, bingung saya mau bilangnya, tapi emang sepinya itu karena emang pantainya kayak gitu. Nah, itu ada anak panah tulisannya jalur masuk ke pantai ya teman-teman. Ini kita ambil kiri, ini ada pemukimannya. Jadi untuk Pantai Sidem mirip-mirip pantai sini teman-teman, di sana ada pemukimannya, di sini juga ada pemukimannya.
Dan ini sepertinya pantai yang jadi satu buat nelayan cari ikan ya teman-teman. Saya masuk nggak ada retribusi dan sangat sepi sekali untuk Pantai Sidem. Sesuai namanya, nuansanya adem sekali ya teman-teman. Masih ada banyak pepohonan dan banyak warung-warung di sini teman-teman, tapi yang buka cuma beberapa karena memang pengunjungnya mulai sepi ya teman-teman, kalah dengan pantai-pantai baru yang bermunculan kayak gitu. Nah, ini motornya saya parkir di sini aja. Saya mau turun ke bawah, mau lihat biar lebih kelihatan gitu pantainya. Ini ada ibu-ibu yang jaga warung. Untuk turunnya ini bebas ya, karena pantainya luas teman-teman. Ini saya lewat sini aja. Itu di samping kanan kiri saya ini seperti ada tempat buat nongkrong gitu loh teman-teman. Nongkrong sambil nikmatin pemandangan laut, gunung, dan pantai itu sendiri. Saya turun langsung disambut beberapa sampah yang berserakan ya teman-teman, sisa-sisa karung dan lain sebagainya. Ini sangat luas sih pantainya, membentang sampai sana ya teman-teman. Sangat luas sekali untuk pantainya, Pantai Sidem ini. Lumayan luas, bahkan kalau dibanding Lodo, undi bahasa Indonesianya apa ya, mungkin hampir sejajar kayak gitu. Untuk pasirnya relatif coklat ya teman-teman, kayak warna tanah gitu. Untuk hewan di sini masih ada sih kepiting-kepiting kecil gitu. Nah, ini coba kita jalan aja ya, jalan sambil lihat apa aja yang akan kita dapatkan. Tapi sejauh memata memandang hanya ada sampah ya teman-teman, sampah berserakan kayak gitu. Tapi emang gitu ya teman-teman, pantai itu kalau jadi satu sama buat nelayan, buat nyari ikan itu rata-rata emang susah untuk berkembang teman-teman. Karena kalau mau dibangun itu pasti ada pro kontranya sama para nelayan gitu loh kan. Kalau mau bangun pantainya mungkin ada sih beberapa bangunan yang mungkin itu akan mengganggu aktivitas dari nelayan atau menggeser tempat yang sudah dibangun oleh nelayan. Rada susah sih emang kalau pantai yang jadi satu sama nelayan kayak gitu. Bisa dilihat ya, untuk ini bebatuan seperti sisa-sisa pecahan buah kelapa gitu loh teman-teman. Bathoke lah cara bahasa Jawa ini, bathoke kambil. Nah, ini apa ya? Apakah ini muara atau jalan? Coba kita lihat lebih dekat. Ini banyak banget teman-teman sampahnya di sini. Kalau ini muara sih logis karena memang tempat air sungai terakhir ya, aliran air sungai terakhir. Jadi ya semua sampah yang dibuang ke sungai bermuara di sini. Nah, ini banyak beberapa timbunan karung gitu buat tanggul kayaknya ya. Masih tersisa ini kayak gazebo-nya masih ada, cuma karena terhalang pohon yang rindang seperti kurang kelihatan gitu gazebo-nya. Ini seperti ini. Kalau pantainya sih untuk bermain sangat bisa teman-teman, karena bibirnya luas terus panjang. Luasnya pantai itu memanjang membentang gitu loh teman-teman. Ini menurut saya masih bisa untuk dikembangkan lagi pantainya, apalagi buat fasilitas kayak ATV gitu bisa banget teman-teman. Menimbang pantainya kemiringannya itu nggak terlalu miring, terus luas juga. Jadi buat ATV jalan dari bentangan sana sampai sana pun sangat bagus. Sepak bola pun bisa di sini teman-teman.
apalagi ombaknya ini tenang banget, relatif tenang. Sepertinya memang benar gitu ya, kalau pantai itu bibirnya semakin luas maka ombaknya itu semakin kecil. Otomatis secara logika kan ombaknya semakin menyebar gitu kalau bibirnya luas. Beda lagi kalau bibir pantainya kecil, pasti ombaknya akan lebih besar ya teman-teman, karena nggak ada tempat untuk tampungan untuk ombak menyebar, itu cuma dikit ya. Mungkin itulah, semoga teman-teman bisa memahami karena kadang bisa paham tapi melafalkannya sulit gitu teman-teman. Mungkin hanya itu. Ini saya mau jalan kembali karena terlalu jauh teman-teman, ini kalau jalan capek sih. Saya mau kembali ke motor terus jalan agak ke sana ya, agak ke arahnya mana sih, saya bingung kalau di sini. Agak ke sana tapi naik motor terus turun gitu. Maunya sih saya mau naik motor lewat sini terus ke sana gitu teman-teman, ke barat. Tapi motornya nggak bisa masuk teman-teman, karena nggak ada celurutan bahasa Jawa ini. Oh, apa bahasa Indonesia celurutan ya? Nggak ada apa ya? Nggak ada jalan yang susah lah. Pokoknya nggak ada celurutan gitu loh teman. Bahasa Indonesianya apa ya? Kesusahan. Semoga teman-teman paham lah. Kan kita tadi turunnya naik tangga tuh teman-teman. Nggak mungkin kan motor turun lewat tangga. Pasti nggak ada bidang lurus yang bisa buat turun motor gitu, nggak ada tadi teman-teman. Mungkin di sebelah yang bentangan yang sana yang mau saya kunjungi itu mungkin ada ya teman-teman. Ini maaf ya, bolak-balik saya ngesutnya sama, karena saya ngesut di 2 device ya teman-teman. Satu pakai kamera GoPro, satu pakai kamera HP teman-teman, biar nanti hasil tangkapannya lebih banyak gitu aja teman-teman, buat sama ngehemat baterainya juga, baterai si kamera juga. Itu seperti itu. Nah, ini ada semacam gazebo yang bawahnya penuh sampah teman-teman. Jadi sampah itu bergelantungan di bambu ini ya teman-teman. Saya agak gak paham ya kenapa pantai seluas ini terbengkalai seperti ini, gak dirawat gitu loh teman-teman. Lihatlah betapa banyaknya sampah di sini. Ini mungkin sampah dari laut yang pas-pasang gitu loh teman-teman, terus terjaring di bambu-bambu itu tadi. Ya, tapi ini kan pantai ini lumayan deket sama pantai Sidem teman-teman. Kok pantai Sidem? Pantai Niyama yang sebelah baratnya pantai ini. Kan pantai Niyama itu muara teman-teman, muara dari sungai itu loh. Kalau teman-teman pernah ke Sembung, namanya Ngerowo Jogging Park itu loh teman-teman. Nah, itu muaranya di pantai Niyama teman-teman. Jadi aliran sungai yang penuh sampah kan banyak tuh orang-orang yang susah dibilangin masih buang sampah. Jadi sampahnya itu bermuaranya di pantai Niyama, dan lautnya jadi serba sampah dong. Terus ketika pasang pasti sampah itu kembali ke daratan. Nah, ini saya mau lanjutin ya teman-teman yang saya katakan tadi. Saya mau explore si pantai Sidem tapi yang sebelah bentangan yang sana. Pokoknya sana sih teman-teman. Saya nggak tahu arahnya loh soalnya di sini. Nah, ini ada beberapa pintu masuk sebenarnya teman-teman. Nah, ini kita masuk di pantai Sidemnya ya, yang bentangan yang sebelah sana.
Kalau di sini lebih banyak objek sih teman-teman. Objeknya yaitu tempat-tempat buat nongkrong, tapi bukan gazebo, cuma tempat duduk yang dihias model bebatuan kayak gitu. Untuk pemandangannya sama aja sih, gak ada beda. Hanya saja di sini lebih berwarna gitu, lebih ada objeknya gitu daripada yang sebelumnya tadi kayak gitu. Nah itu di sana ada tulisan Pantai Sidemnya tuh. Saya mau ke sana dulu karena buat ngambil thumbnail ya, buat difoto terus buat ambil thumbnailnya seperti itu. Sambil jalan kita liatin view-nya ya di sini teman-teman. Nah itu ada beberapa pengunjung sih, 2 orang bapak ibu. Nah ini dia nama pantainya. Terus ini ada gazebo, sama sih ada gazebo-nya juga, cuma di sini ada tambahan berupa tempat duduk yang dimodif ala-ala bebatuan gitu. Dan masih ada tumbuhan rindangnya juga sih teman-teman. Kalau pepohonan kayak gini di pantai sih rada gimana ya, plus minus juga sih. Kalau ada pepohonannya yang banyak memang rindang, tapi nanti resikonya sampahnya banyak juga dari daun yang gugur kayak gitu. Nah mungkin itu ya untuk explore ke Pantai Sidem. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.